Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Kemudian beliau berkata, lil jumu'ati khutbatan. Khutbah Jumat itu 2 kali. Ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya Nafi dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, adalah Nabi SAW yakhtubu khutbatain yaq'udu bainahuma. Beliau berkhutbah Jumat 2 kali dan beliau duduk di antara keduanya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan dari Jabir bin Samurah ia berkata, kana lin Nabi SAW khutbatan. Nabi SAW berkhutbah 2 kali. Yajlisu bainahuma, beliau duduk di antara keduanya. Yaqra'ul Qur'an wa yudzakkirun nas. Dalam khutbahnya beliau membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia. Dikeluarkan oleh Muslim. Qiyamul khatib wa adamu qu'udihi. Khatib hendaknya berdiri dan tidak duduk. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat berdiri, kemudian beliau duduk. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Simak ia berkata, mengabarkan kepadaku Jabir bin Samurah bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah sambil berdiri. Kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah sambil berdiri. Faman naba'aka annahu kana yakhtub jalisan faqad kadzab. Siapa yang memberitahu kamu bahwa Rasulullah khutbahnya sambil duduk, maka sungguh ia telah berdusta. Faqad wallah sallaitu ma'ahu aktsar min alfai shalah. Demi Allah, aku salat bersama Nabi SAW itu lebih dari 2000 salat. Dikeluarkan oleh Muslim. Khatul imam al-khutbah lil amri at-tari' yuhaddits. Imam boleh memutuskan khutbahnya karena ada urusan yang tiba-tiba. Dari Buraidah, ia berkata, adalah Nabi SAW berkhutbah. Lalu datanglah Hasan dan Husain. Keduanya memakai 2 pakaian yang berwarna merah. Maka Nabi SAW pun turun dari mimbar dan memutuskan khutbahnya. Lalu Nabi menggendong keduanya dan kembali ke mimbar. Lalu beliau bersabda, sadaqallah, benar firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Dikeluarkan oleh Imam Imam Ahmad dan Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memutuskan khutbahnya karena ada keperluan. Dan dari Abu Rifa'ah ia berkata, aku sampai kepada Nabi SAW yang sedang berkhutbah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku orang asing, datang untuk bertanya tentang agamanya karena tidak tahu tentang agamanya. Maka Nabi pun menghadap kepadaku dan meninggalkan khutbahnya sampai Nabi SAW pun didatangkan atau dibawakan kepada beliau kursi. Kemudian Nabi pun duduk dan mengajarkan aku dari apa yang Allah ajarkan kepadanya. Kemudian Nabi kembali berkhutbah dan menyelesaikan khutbahnya. Dikeluarkan oleh Muslim. Hormatul kalam asna al-khutbah. Makmum haram berbicara ketika imam berkhutbah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut. Kalau kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sementara imam sedang berkhutbah, sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa ucapan diamlah ini saja sudah menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala Jumat. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain yang menunjukkan haramnya berbicara saat imam berkhutbah. Lalu bagaimana dengan menjawab